Hai kalian, positif mood. Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi maaf, kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan minggu ini dengan judul The Hidden Truth ya. Apa yang mungkin belum kalian ketahui. Dan saya mesti semprot-semprot dulu. Seperti iklannya, ini bisa dibeli, ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Oke, kita mulai saja. Saya pakai kartu seperti biasa. Ini adalah Reader White Tarot. Dan saya akan membukanya secara tidak terbalik. Tapi nanti akan ada kartu yang menyertainya. Oke, kartu lain dari deck lain yang menyertainya. Oke, kartu pertama kalian. Langsung saya buka aja ya. Banyak hal nih yang datang kepada kalian. Wow. Kenapa? Ada sakit hati juga. Oke. Ada yang mesti selesai. Oke, untuk kebahagiaan kalian. Baik, my dear Scorpio. Oke, saya buka kartu pertamanya ya. Dan kartu Wheel of the Year ini akan jadi klarifikasinya atau tambahan. Oke, dan kartu pertama kalian adalah King of Swords. Yang datang di dalam kehidupan kalian sebenarnya adalah hal baru yang harus kalian fokuskan. Dan di sini kalian dipercaya untuk menghadapi hal-hal baru tersebut dengan lebih fokus ya, karena ada indikasi bahwa kalian tidak fokus karena mungkin kalian berpikir hal lama aja belum selesai ya, mungkin belum selesai dilakukan atau mungkin projectnya belum selesai, something like that, tapi hal baru sudah harus dihadapi. Tapi memang hal itu dimaksudkan semesta untuk kalian. Jadi hal-hal baru yang akan datang kepada kalian itu memang harus dihadapi. Pengalaman baru ini itu akan membuat kalian jauh lebih baik, karena saya melihat ada kartu di mana bicara tentang your future, tentang masa depan yang harus kalian hadapi. Dan kartu ini akan ditambahkan ya dengan kartu yang selanjutnya. Coba kita lihat. Oke, Eight of Pentacles yang terbalik. Kalau selama ini kalian mengerjakan apa-apa sendiri, saat ini hal baru tersebut mengharuskan kalian berhadapan dengan berbagai macam orang atau berkolaborasi di dalam sebuah organisasi atau sebuah kumpulan. Intinya kalian tidak perlu lagi bekerja sendiri. Dan mungkin untuk beberapa Scorpio itu agak sedikit kurang nyaman mungkin ya, karena seorang Scorpio itu biasanya bagus di kayak single fighter, itu dia bagus. Begitu harus berkolaborasi dengan sekitar, itu perlu bersinergi atau perlu bersama-sama orang yang benar-benar sejalan dengan dia. Kalau enggak, dia nggak akan melakukannya sepenuh hati gitu ya, Scorpio. Akan tetapi hal baru tersebut mengharuskan kalian berada di kumpulan, berada di sebuah grup, berada di sebuah tim. Jadi tidak perlu lagi dilakukan sendiri. Mungkin itu yang mencemaskan kalian, mungkin. Tapi ini masih dalam rangka Merkuri retrograde ya, sampai tanggal 15 Mei. Jadi kalau ada perasaan sedikit galau, nggak usah dipusingin, karena memang masih masanya ya, bertahan sampai 15 Mei ya. Dan itu masih lama. Masih ada 2 minggu ya. Kemudian Knight of Wands-nya juga ada. Di samping hal baru tadi, seharusnya hal lama yang masih terus-menerus kalian fokuskan itu harusnya udah harus selesai. Udah harus
kalian mungkin sedikit banyak kalian berpikir hal lamanya susah Mbak Lucy untuk diselesaikan karena satu dan lain hal gitu, dan kalian sudah berusaha maksimal untuk menjalankan hal tersebut. Jadi lagi-lagi itu balik lagi ke dalam kehidupannya em, Scorpio gitu ya. Nah, kalau terus-menerus kalian berada di antara hal lama dan hal baru, permasalahan lama dengan permasalahan baru, tantangan lama dan tantangan baru, kalian nanti akan ribet sendiri. Apalagi masa-masa yang membuat kalian merasa kering, drain itu kayak energi kalian terkuras habis, padahal hari-hari yang dihadapi itu biasa aja, maksudnya nggak ada yang luar biasa kayak mungkin kalian terlalu banyak misalnya berolahraga atau kesana kemari, enggak, sebenarnya hari-harinya biasa aja, cuma karena ada dua hal ini, hal baru dan hal lama yang tumplek-blek datang ke dalam kehidupan kalian, itu yang membuat kalian sedikit merasa capek. Oke, bukan sedikit merasa capek. Saya rasa kalian cukup capek ya, cukup capek ngadepin ini. Terutama perasaan dimana kalian nggak tahu harus bagaimana. Kok rasanya ada banyak hal yang kurang dan banyak hal yang susah untuk dihadapi. Oke, ada Three of Wands. Karena beberapa dari kalian menunggu atau melihat kepada ya melihat, mencari, melihat, menantikan petunjuk yang datang kayak ini sebenarnya maaf, sebenarnya permasalahan lama dan baru ini yang mana yang harus difokuskan. Oke, so kalian melihat segala sesuatunya jadi kayak berantakan dan bersatu gitu di dalam kehidupan kalian. Bahkan kalian sendiri nggak ngerti kenapa bisa jadi kayak gini gitu. Dan wish upon the star, ya, you wish. Pesannya wish upon the star, you wish, kalian berharap, kalian menginginkan adanya keberuntungan. Dan menurut kalian di periode ini, di bacaan yang ini, karena ini timeless ya, keberuntungan sedang tidak berada di pihak kalian gitu. Coba saya intip ya, emang iya begitu atau enggak. Dan hal lama yang terus-menerus datang ini kalian berharap selesai, tapi kok nggak ada keberuntungan yang datang untuk menyelesaikannya. Well ya, karena memang harus ada yang selesai dulu. Oke, ada King of Pentacles. Beberapa dari kalian berada di posisi karir dan keuangan dan bisnis yang sebenarnya baik-baik saja atau bahkan lebih dari baik ya, lebih dari cukup. So memang harusnya kalian tidak galau kalau dalam hal karir keuangan dan bisnis. Tapi ternyata ada something yang menurut kalian itu tidak pada tempatnya, sehingga kalian menginginkan hal itu cepat berlalu, entah yang udah lama atau yang baru. Yang udah lama. Sebenarnya kalian berharap itu cepat berlalu, tapi kalian tidak tahu cara menyelesaikannya. Oke, kemudian kartu yang mengiringinya adalah you waited too long ya, Four of Cups-nya terbalik. Kalian menanti sekian lama, yang dinanti nggak datang, akhirnya kalian berpikir udah stop aja, nggak usah nunggu, nanti juga baik sendiri gitu. Apakah iya seperti itu? Kalau saya intip kartu yang selanjutnya sih iya, bisa seperti itu. Jadi ya nggak usah terlalu khawatir ya, my dear Scorpio. Kartu yang selanjutnya Three of Swords. Di sini memang ada sedikit sakit hati atau sedikit ketidaknyamanan. Kalau ini bukan third party situation, tapi memang mau tidak mau third party juga. Third partinya nggak cuma dalam hal percintaan ya, kayak ada orang ketiga gitu. Tapi ini kalau yang saya lihat bukan percintaan, tapi tentang ya di kumpulan kalian lah, di kolega kantor, di kumpulan
sehari-hari di kumpulan keluarga dan lain sebagainya. Memang ada ketidaknyamanan di situ karena ada orang yang mungkin menyakiti kalian dalam tanda kutip ya secara intens dan selalu membuat keadaan jadi tidak nyaman, dan tentu saja itu sudah berlangsung cukup lama. Karena yang saya lihat adalah masalah lama dan masalah baru bercampur jadi satu, sehingga kalian bingung ini gimana cara menyelesaikannya atau keluar dari hal ini gitu yang sudah sekian lama mampir di kehidupannya Scorpio. Udah gitu ada hal baru lagi yang datang gitu ya. Wheel of Fortune deh. Ini posisinya bagus. Jadi kalau menurut kalian semesta tidak berpihak kepada kalian, kalian salah. Semesta memberitahu kalian apa yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau kalian berpikir, oh ini kayaknya begini, ya itu benar gitu. Percaya dengan insting kalian, percaya dengan apa yang kalian hadapi, bahwa itu memang secara semesta kasihnya seperti itu ya, my dear Scorpio. Jadi memang tidak bukan berarti semesta tuh tidak memberikan apa yang kalian mau. Justru sebaliknya, semesta memberitahukan kalian yang sebenarnya. Ini loh sebenarnya Scorpio yang terjadi. Dan kemudian yang seperti saya bilang tadi, ada kartu yang mengarahkan kalian ke masa depan kalian, di mana segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kalian itu memang dimaksudkan semesta untuk kalian hadapi supaya kalian bisa bersiap untuk masa depan kalian. Karena sangat terlihat di sini sebenarnya kalian berada di jalur yang tepat. Enggak belok kanan, belok kiri, atau memutar, tapi kalian berada di posisi yang tepat dengan adanya Two of Wands ini. Dan ketika semua ini ada di tangan kalian dan kalian bingung gimana cara mengatasinya, sebenarnya semesta sedang memberikan pelajaran untuk kalian. So yeah, the world is in your hand. You have a wheel of fortune, keberuntungan. Setidaknya sedikit banyak semesta itu kasih pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kalian pada saat ini. Gitu ya. Kemudian kartu yang menyertainya coba kita buka. Ini. Nine of Cups yang terbalik. Ya, karena memang kalian sekarang sedikit banyak sudah mulai mengerti kelompok manakah yang benar-benar baik sama kalian, kelompok mana yang sebenarnya hanya memanfaatkan kalian. Kalau kalian punya insting tentang itu dan punya perasaan ada kelompok yang sebenarnya tidak suka atau bahkan ingin menjatuhkan kalian karena ada Three of Swords tadi, ya benar, itu benar adanya. Sekarang tinggal gimana kalian menghadapi itu. Kalian tidak bisa membuat semua orang senang kepada kalian atau mendukung kalian. Tidak bisa seperti itu. Ya, pasti ada kelompok atau beberapa orang yang tidak support kalian, oke? Dan hal tersebut harus kalian hindari, harus diselesaikan, dan memang akan selesai dengan adanya the death. Pada saat kalian sudah mengerti harus meninggalkan yang mana, ya. Oke, cluenya tadi yang lama ya, yang harus selesai. Oke, so ya nanti akan selesai. Pada saat itu selesai akan ada hal baru yang sebenarnya sudah mulai mampir di saat yang sama gitu kan. Dan hal baru itu akan membuat kalian jauh lebih baik. Ya, ini boleh dihubungkan dengan karir, keuangan, dan bisnis, bisa juga dengan kehidupan kalian sehari-hari. Percintaan gimana? Iya, tapi saya nggak lihat ini sebagai percintaan ya. Jadi nanti mungkin minggu depan khusus tentang percintaan ya. Tapi kalau yang ini sih sebenarnya tentang kehidupan. Dan kartu yang menyertainya adalah Four of Pentacles yang terbalik. Ada perasaan insecure. Ini saya nggak ngelihatnya kalian yang insecure.
Kalian cuma nggak nyaman, tapi kalian masih tetap merasa aman. Tidak nyaman, tapi masih aman dengan keadaan kalian gitu. Tidak ada yang ruwet-ruwet di situ atau akan membuat nantinya kalian tidak mendapatkan apa yang kalian mau, something like that. Tapi yang jelas ada ketidakamanan dari pihak lain justru melihat kehidupannya kalian, melihat kehidupannya para Scorpio gitu. Itu yang saya bilang tadi, ada kumpulan yang mendukung kalian, tapi ada juga kumpulan yang tidak mendukung kalian, tapi bahkan membuat hidup kalian jadi dipertanyakan gitu, memberikan rasa tidak nyaman. Padahal sebenarnya kehidupannya atau semestanya itu memberikan hal-hal baik untuk si Scorpio. Permasalahannya kalau dua kelompok ini, which one which, yang mana gitu. Dan kalian yang sebagai pelakunya, sebagai orang yang dibacakan pada saat bacaan ini, itulah yang bisa memilih yang mana yang memang mendukung kalian dan yang mana yang tidak. Semesta kasih lihat semuanya, hal lama, hal baru, semua dikasih lihat kepada Scorpio. Dan menurut saya Scorpio di periode ini sangat-sangat beruntung. Kalau kalian merasa tidak beruntung, coba diulik lagi ya, coba dilihat lagi. Sebenarnya kalian beruntung untuk melihat secara nyata yang mana yang sebenarnya baik untuk kehidupan kalian dan yang mana yang tidak. Oke, karena ada Four of Wands di sini, akan ada keberhasilan, akan ada jalan baru untuk kalian dan sudah dimulai dari sekarang. Ketika semesta memberikan banyak hal ke dalam kehidupan kalian dan mungkin kaliannya merasa agak tidak nyaman, padahal sebenarnya kalian harus bisa menjalani itu dengan sebaik-baiknya. Oke, kartu yang menyertainya di kartu terakhirnya adalah The Judgment. You and yourself. Nantinya ini tentang diri kalian. Para Scorpio akan mendapatkan klarifikasi dari semua yang terjadi di kehidupan kalian. Hal lama, hal baru yang sekarang bercampur aduk dan mungkin membuat kalian sedikit enggak nyaman, pada akhirnya memberikan kalian klarifikasi jalan di mana oh seperti ini gitu. Jadi kalau untuk Scorpio yang lagi galau, sekali lagi bertahan ya sampai 15 Mei. Oke, karena bacaan ini walaupun timeless tapi saya bikinnya memang sebelum 15 Mei ya. Oke, lupa kartu yang ini belum dibuka. Mungkin ada pesan lain lagi yang perlu disampaikan. 1, 2, 3. Oke. Completion 10 of Cups. Tadi 9 of Cups, sekarang jadi 10 of Cups ya. Perjalanannya itu menanjak. Nanti akan ada accomplishment, ada pencapaian yang bisa kalian dapat setelah kalian menyadari nih, yang mana nih yang sebenarnya harus kalian pilih. Growth sih is of Wands tadi saya bilang supaya semesta ngasih ini supaya kalian bertumbuh, supaya kalian mengerti yang sebenarnya apa gitu. Dan ada calm ya, Six of Swords, calm aja, santai aja, segala sesuatunya ini bukan hal luar biasa yang harus kalian takuti, tapi harus kalian jalani. Oke, silahkan pertanyakan satu hal, di pause dulu juga boleh videonya supaya kalian bisa bertanya. Oke, dan tanyakan satu hal, saya akan jawab yes or no. Coba kita lihat. The Hermit. Yes. Untuk kalian para Scorpio yang punya hubungan dengan energi tanah terutama Virgo, ya jawabannya yes, dan ikuti arah ke situ ya. Ikuti arah energi tanah yang di sekitar kalian, tapi energi tanah bukan cuma Virgo ya, tapi ada Taurus dan Capricorn juga. Tapi ini memang spesifik The Hermit, so pencerahannya ada di situ, oke? Pencerahannya ada di situ. Baik, ada pesan dari Flower, Lily of the Nile, strength and power.
strength and power, kekuatan. Kalian akan mendapatkan kekuatan untuk melalui hal ini, tentu saja setelah kalian tahu dan kalian bisa mengerti sebenarnya yang mana sih yang patut kalian fokuskan. Dan ada banyak hal, beberapa hal yang memang harus kalian tinggal. Oke, dari Angel Guide ada blessing and abundance. Oke, blessing dari semesta, dari Archangel menyertai kalian semua, dan dalam prosesnya kalian akan bertumbuh menjadi kalian yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, demikianlah bacaan untuk kalian para Scorpio. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.